Halo semuanya, perkenalkan nama saya Granvika Ninggolan dengan NIM 2301753 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan Ibu dosen Susi Fitria. Yang pertama, urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Urgensi pendidikan Pancasila bagi pelajar atau generasi muda adalah penting karena membantu mereka memahami dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan pendidikan Pancasila, peserta didik memiliki jiwa nasionalisme terhadap negara. Yang kedua, pentingnya pendidikan Pancasila dalam jurusan sastra Indonesia. Pendidikan Pancasila dalam jurusan sastra Indonesia sangatlah penting, karena sastra merupakan alat untuk memahami nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Sastra dapat dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan atau pendapat seseorang. Dalam hal ini, sastra memiliki peran yang sangat penting dalam membangun identitas nasional suatu bangsa. Sastra Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai moral dan norma yang sama dengan Pancasila. Yang ketiga, relasi pendidikan Pancasila dengan jurusan sastra Indonesia. Pendidikan Pancasila dapat membantu mahasiswa sastra Indonesia untuk memahami nilai-nilai moral dalam kebudayaan dan kepemimpinan yang adil dan berkeadilan bagi dunia sastra. Keempat, relasi tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan program studi sastra Indonesia. Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diperjelas sebagai tujuan untuk membangun negara yang berdaya saing tinggi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat. Tujuan program studi sastra Indonesia itu mahasiswa dapat memahami dan mengembangkan sastra Indonesia dan meningkatkan kemampuan bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila untuk membentuk mahasiswa yang memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang tinggi untuk menjadi pemimpin yang berwawasan pada kebijakan dan prinsip Pancasila. Yang kelima, sosok-sosok yang layak dikatakan sebagai tokoh pejabat kepolisian, yaitu Hoengeng Imam Santoso, Kepala Kepolisian Indonesia yang jujur dan anti korupsi. Yang kedua, Baharudin Lopa, Jaksa Agung Indonesia yang tidak pernah memandang bulu dan selalu menegakkan hukum di Indonesia. Tokoh pencinta lingkungan, MH Ainun Nadjib, seorang budayawan dan aktivis lingkungan yang sering memberikan pemahaman tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup melalui karyanya. Tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Indonesia, yang berperan dalam memperkuat hubungan internasional integrasi bangsa di tengah dinamika globalisasi. Tokoh penggiat moral atau kebijakan bangsa yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia yang dikenal dalam perjuangannya mempromosikan pluralisme, toleransi, dan moralitas dalam masyarakat. Tokoh penggiat anti narkoba yaitu Boy Rafli Amar, Kepala Badan Narkotika Nasional. Tokoh penegak hukum yang adil yaitu Yasona Lawli, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. Tokoh anti terorisme yaitu Ansyaad Mbae. Bab kedua, nomor 1, isi pidato tokoh-tokoh. Yang pertama, Muhammad Yamin. Pidato Muhammad Yamin menggarisbawahi pentingnya kemerdekaan bagi Indonesia. Ia juga menekankan bahwa kemerdekaan bukan pemberian dari pihak lain, melainkan hak yang ditunggu-tunggu bangsa Indonesia. Muhammad Yamin juga menekankan perlunya persatuan dan kesatuan dalam berebut kemerdekaan dan keberanian dalam menentang penjajahan. Ki Bagus Hadi Kusumo mengusulkan agar Indonesia merdeka secara politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan antara Muslim dan non-Muslim dalam meraih kemerdekaan, serta membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno. Dalam pidato Soekarno di BPU PKI pertama menyoroti urgensi untuk merdeka segera dan secara utuh. Ia menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi.
dan bahwa rakyat Indonesia harus bersatu dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Soekarno juga menegaskan bahwa Indonesia harus merdeka dalam segala aspek kehidupan, termasuk secara politik, ekonomi, dan kebudayaan. Supomo menekankan bahwa Indonesia merdeka harus diraih melalui perbandingan yang bijaksana dengan Belanda. Namun, ia juga menjelaskan bahwa jika Belanda tidak memberikan kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia harus memperjuangkannya dengan cara apapun. Pentingnya peran hukum dan proses kemerdekaan dan pembangunan negara. Pokok-pokok materi yang disampaikan oleh 4 tokoh tersebut yaitu tentang urgensi kemerdekaan Indonesia dan hak Indonesia dalam memperebut kemerdekaan, serta persatuan Indonesia, rakyat Indonesia dalam merebut sesuatu untuk menggapainya. Pancasila sebagai identitas nasional mencangkup aspek yang penting. 1. Identitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi unsur utama dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia dan mencangkup keadilan sosial, Bhinneka Tunggal Ika, dan demokrasi. 2. Kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar untuk mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara, serta menjadi acuan dalam mengubah kehidupan bangsa Indonesia. 3. Pandangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai acuan untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia, memperjelas nilai-nilai penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. 4. Jiwa bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan bahwa jiwa bangsa Indonesia harus mempunyai persatuan, keberagaman, dan keadilan. 5. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai leluhur atau kesepakatan fundamental yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Cara-cara pengambilan keputusan melalui musyawarah. 1. Diskusi terbuka. Anggota masyarakat secara terbuka menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, mengutamakan konsensus. Masyarakat mendapatkan keputusan bersama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kearifan yang timbul dalam musyawarah yaitu empati dan toleransi serta penghargaan terhadap kepimpinan. Kendali yang timbul dalam musyawarah yaitu 1. Egosentrisme, yang kedua ketidakmampuan dalam mendengarkan, yang ketiga konflik dalam kepentingan. Bukti sosiologis yang mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, manifestasi kebijakan publik. Kebijakan publik yang sering diambil oleh pemerintah Indonesia sering sekali mencerminkan nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti gotong royong, menghargai perbedaan. Nilai-nilai Pancasila masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu gotong royong. Dalam gotong royong, kita masih menjumpainya di dalam kehidupan kita. Dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara terjadi karena beberapa faktor. Pancasila adalah dasar negara dan berperan sebagai ideologi negara dan penuntun nilai moral. Namun, Pancasila mengalami pasang surut sebagai dasar negara dalam masa reformasi karena enggannya para penyelenggara mengembangkan ideologi Pancasila. Penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam rezim yang berkuasa, sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap ideologi negara menurun drastis. Berbagai tantangan globalisasi dalam nilai Pancasila. 1. Kurangnya akan pemahaman dan urgensi dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, lingkungan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Ketiga, kebijakan politik yang tidak mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Solusi untuk mengatasi tantangan globalisasi terhadap nilai Pancasila. 1. Pengembangan alat untuk pemersatu untuk mewujudkan kerukunan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik generasi muda. Ketiga, membangun lingkungan yang mencerminkan nilai Pancasila. Sekian jawaban UTS dari saya. Apabila ada kata kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Bye-bye.